Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Anak-anakku peserta Pondok Ramadan Mandua Kota Kediri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah bersama-sama kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga di bulan suci Ramadan tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban yang telah Allah tentukan. Untuk itu, melalui kesempatan ini kita mengajak, marilah bersama-sama meluruskan niat. Mudah-mudahan keberkahan, kesejahteraan dan ijabah senantiasa Allah curahkan kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah adab bertetangga. Marilah bersama-sama merenungkan firman Allah, Quran surat Ali Imran ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzuribat alaihimudz dzillatu ainama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Yang artinya, kalian semua akan diliputi oleh kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali kalian berpegang kepada hablum minallah, yaitu tali hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa hablum minan nas, dan juga hubungan dengan sesama manusia. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Pada kenyataannya, di dalam kehidupan sehari-hari, beberapa hal manusia pun juga nggak bisa melakukan dengan cara sendiri. Bisa dicontohkan misalnya kelahiran, kematian, kemudian pernikahan, kemudian juga hajat-hajat yang lain. Semua membutuhkan kerjasama, semua membutuhkan orang lain. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping adik, kakak, ayah, ibu, unsur yang paling dekat dalam kehidupan kita adalah tetangga. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, tetangga atau disebut saudara di dalam Islam itu ada 3 sebab. Sebab yang pertama adalah sesama keyakinan atau sesama muslim. Itu juga saudara. Bahkan itu dinyatakan di dalam firman-Nya, saudara yang sangat dekat seiman. Kemudian juga hubungan darah, kerabat, ayah, ibu, adik, kakak, dan seterusnya. Ini juga bagian dari saudara atau tetangga. Dan juga semua orang yang tinggal dekat dengan aktivitas kita. Maka seseorang bisa memiliki tetangga yang banyak jika aktivitasnya banyak. Misalnya dia punya rumah, dia juga punya rumah usaha, punya ruko, punya aktivitas-aktivitas yang lain. Maka dia pun juga akan memiliki tetangga dan teman-teman yang banyak. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai hamba yang beriman, ada asbab-asbab, ada faktor-faktor, ada tahapan-tahapan yang diperlukan seseorang di dalam bermuamalah. Sebagaimana firman yang di muka tadi terkait dengan hubungan sesama manusia. Ada 4 tahapan paling tidak yang kita akan alami di dalam kehidupan bermasyarakat, yang biasa di dalam pelajaran akidah akhlak disebut dengan akhlak mahmudah.
Di antaranya, sebelum kita bisa bertetangga dengan baik, maka tahap yang pertama disebut dengan ta'aruf. Ta'aruf adalah proses perkenalan, proses mengetahui siapakah depan rumahku, siapakah belakang rumahku, siapakah yang bersamaku di masjid, dan seterusnya dan seterusnya. Dari mana asalnya, berapa usianya, sekolahnya di mana, dan seterusnya. Ini tahap pertama yang biasa dilakukan di dalam bermuamalah, khususnya bertetangga. Setelah ta'aruf sudah semakin dalam, maka meningkat ke tahap yang berikutnya yang disebut dengan tafahum, yaitu saling memahami. Bisa jadi setelah ta'aruf dilanjutkan, kebetulan hobinya sama, hobi mengaji, kemudian hobi berolahraga, hobi dengan aktivitas lain, maka akan semakin dekat dengan saling memahami. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, di dalam memahami pun juga jatuh bangun. Terkadang sesama tetangga ini butuh waktu, tidak 1-2 hari, tetapi memang dibutuhkan jangka yang lama. Kemudian setelah memahami, maka tahap yang ketiga yaitu ta'awun. Ta'awun ini bagian dari tahap ketiga seseorang di dalam bermuamalah. Karena kenal, sudah paham, maka kemudian akan terjalin satu hubungan saling tolong menolong. Nah, anak-anakku yang dimuliakan Allah, di tahap yang ketiga ini biasanya sudah menemukan istilahnya buah daripada muamalah tersebut. Ketika ada hajatan diundang, ketika ada syukuran diundang, saling mengundang dan seterusnya. Maka saling menolong jika mengalami kesulitan dan seterusnya. Maka ini tahapan yang ketiga, tolong menolong, ta'awun. Kemudian yang keempat disebut dengan tasamuh. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peribahasa mengatakan bahwa ada 3 hal yang tidak bisa dipaksa. 1, selera itu tidak bisa dipaksa, agama tidak bisa dipaksa, dan cinta pun juga tidak bisa dipaksa. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, harus memiliki sifat yang keempat, yaitu tasamuh. Apa itu tasamuh? Tasamuh adalah toleransi. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambaran mudah seseorang untuk menerapkan tasamuh ini ada istilahnya itu analogi, seperti lampu merah, lampu hijau, lampu kuning yang ada di jalan raya. Di dalam tasamuh tentunya ada wilayah-wilayah yang kita sebut dengan wilayah hijau. Wilayah hijau adalah wilayah di mana seseorang boleh masuk ke dalamnya. Bahkan hal-hal yang bersifat kulit yang ketika dibicarakan maka seseorang tidak akan tersinggung, dan ini menjadi bagian permukaan. Tetapi kemudian ada yang lain lagi, wilayah kuning. Wilayah kuning adalah sudah mendekati privasi, dan biasanya seseorang harus permisi ketika kemudian masuk pada wilayah pertemanan yang zona kuning. Kemudian baru yang zona merah. Apa itu merah? Merah adalah satu wilayah yang tidak boleh disentuh, betul-betul tidak boleh disentuh, karena ini bagian dari harkat dan martabat seseorang. Nah, ini yang perlu dipahami, sehingga ketika tasamuh ini diterapkan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang bijak. Kita pun juga akan menjadi orang yang lebih lapang dibanding dengan yang lainnya. Anak-anakku yang saya cintai, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di era yang saat ini yang begitu terbuka, tentunya kita pun juga harus waspada.
waspada terhadap siapapun yang kita kenal, siapapun yang kita pahami, siapapun yang kita temui. Nah, untuk itu terakhir sebagai penutup pada kesempatan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu nasihat yang diberikan kepada kita umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsu makunta wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khalliqin nas bi khuluqin hasanin. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, kalian semua nanti akan menjadi mahasiswa, mahasiswi, dan kemungkinan besar akan pindah dari tanah kelahiran menuju kota-kota besar di mana tempat untuk menimba ilmu. Untuk itu, peganglah nasihat ini, yaitu ittaqillaha haitsu makunta. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dimanapun kalian berada. Di rumah, di kampus, di kos, di pondok pesantren, dimanapun, bawalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemanapun kalian pergi. Kemudian yang kedua, sebagaimana manusia tentunya tidak luput dari salah dan dosa, kadang disengaja, kadang tidak disengaja, maka wa'ad bi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Kesalahan apapun, kealpaan apapun, kehilafan apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sediakan ampunan. Maka cara pengampunannya adalah ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya akan menghapusnya. Kemudian yang terakhir, wa khalliqin nasa bi khuluqin hasanin. Inilah kesimpulan dari adab bertetangga, yaitu berakhlaklah kepada siapapun dengan akhlak yang baik, atau pergaulilah siapapun manusia yang kamu temui dengan akhlak yang baik. Di dalam hadis yang lain juga dinyatakan bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna iman seseorang adalah mereka yang memiliki akhlak yang paling baik, atau yang paling baik akhlaknya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, melalui kesempatan ini, untuk itu marilah bersama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, anak-anakku diberikan kesehatan jasmani dan rohani, bisa melaksanakan seluruh tugas sebagai hamba Allah dengan sempurna, dan mudah-mudahan kita sekalian di akhir Ramadan nanti menjadi hamba-hamba yang bertakwa, menjadi hamba-hamba yang beruntung baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.